Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Sungguh senang sekali kepada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari Rabu ini kita mari belajar sebuah temanya itu jangan meragukan Tuhan, yang diambil dari Bilangan pasal yang ke-32. Mari kita memperhatikan ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Bilangan 32 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar, dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaezer, Nimra, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapak-bapakmu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dan sekarang kamu bangkit ganti bapak-bapakmu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Nah teman-teman, gimana sih rasanya diraguin oleh orang lain? Pasti nggak enak bukan? Nah teman-teman, sayangnya kita seringkali meragukan Tuhan loh. Sama seperti Bani Ruben dan Gad yang melihat tanah Yaezer dan tanah Gilead, sehingga di ayat kedua dikatakan demikian, ketika mereka melihat tanah Yaezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Nah teman-teman, keterangan tempat yang baik dalam bagian ini menjadi sebuah kontras dengan keadaan yang mereka sedang hadapi waktu itu, yaitu mereka sedang berjalan menuju tanah Kanaan yang masih belum sampai-sampai juga teman-teman. Nah teman-teman, itulah sebabnya Tuhan marah pada Bani Gad dan Ruben. Bukan karena masalah tanahnya teman-teman, tapi karena masalah yang lebih besar di balik masalah tanah itu, yaitu kepercayaan kepada Tuhan yang mereka miliki, yang akan menyediakan tanah yang terbaik untuk mereka, yaitu tanah Kanaan, nampaknya mulai luntur dan lebih memilih tanah Yaezer dan tanah Gilead. Nah teman-teman, mungkin dalam konteks kita hari ini, mungkin kita meragukan Tuhan dalam bentuk-bentuk yang baru. Mungkin kita sudah membaca dan mendengar firman Tuhan, ada Tuhan yang menyertai hidup kita, tetapi tetap saja bukan, terkadang hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, dan juga banyak hal-hal lain. Atau mungkin ketika kita melihat betapa sulitnya keadaan dunia sekarang ini, kemudian kita menjadi tidak percaya akan Allah yang menyediakan masa depan yang terbaik, yang terindah untuk kita. Nah teman-teman, itulah sebabnya, ayo jangan ragukan Tuhan di dalam hidup kita. Ayo jangan ragukan Tuhan lagi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Halo teman-teman, saat teduh kita untuk hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk tidak lagi meragukan Tuhan dalam hidup kita. Kita sama-sama belajar untuk sepenuhnya percaya dan bersandar pada Tuhan. Kita melepaskan
kekhawatiran kita yang berlebihan, dan kita percaya bahwa Tuhan ada dan selalu menyertai hidup kita. Tuhan menyediakan yang terbaik untuk hidup kita. Untuk menutup saat teduh kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang ada di surga, terima kasih atas pernyataan-Mu dan berkat anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dalam hidup kami dari dulu sampai sekarang ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan, ya Engkau yang membantu kami agar kami dapat benar-benar dan lebih bersungguh-sungguh lagi percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau yang menguatkan hati kami, Engkau yang memampukan kami untuk kami melepaskan kekhawatiran kami, dan kami benar-benar bersandar sepenuhnya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita bagikan materi saat teduh kita hari ini kepada teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang mendapatkan berkat. Dan jangan lupa juga kalau besok kita tetap ada saat teduh bareng di channel yang sama, channel ini. Untuk teman-teman yang misalnya punya pertanyaan atau pergumulan dan ingin menghubungi kami, bisa teman-teman hubungi kami lewat DM Instagram Youth GKI Kanaan. Dan teman-teman juga bisa dengerin podcast yang ada di Spotify, podcast Youth GKI Kanaan. Boleh teman-teman cari ya. Teman-teman juga jangan lupa juga kalau setiap hari Sabtu nanti kita ada Zoom Fellowship pada jam 7 malam yang teman-teman bisa join melalui link yang akan diberikan melalui grup WA dan grup lain Youth GKI Kanaan. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang singgah tapi tidak sungguh. Ada yang nyaman tapi tidak pasti. Makanya, jangan pindah hati terus. Carilah yang sesuai iman, sesuai hati, sesuai karakter, sesuai visi sama misi. Terus cari juga yang sefrekuensi. Biar nanti waktu kamu pacaran dan ngejalanin hubungan sama doi ini bisa bahagia. Belum tentu bahagia. Tapi di saat kita mengenal satu sama lain, pasti ada pertengkaran. Di saat itulah kita mengenal satu sama lain. Dan pertengkaran itu baik loh, tapi lihat, Tuhan kasih kita hikmat, apakah benar-benar dalam hubungan tersebut hal yang positif yang kita dapatkan. Kalau banyak hal negatifnya, ya tentu itu bukan pasangan yang Tuhan inginkan buat kita semua. Dan percayalah teman-teman, kalian jangan khawatir, kapan ya kira-kira saya dapat jodoh saya, umur berapa ya saya akan bisa menikah. Karena Tuhanlah yang punya kedaulatan atas hidup kita, demikian juga Tuhan punya kedaulatan atas pasangan hidup kita. Jadi percayalah dan tunggulah, Tuhan akan berikan yang terbaik tepat pada waktunya. Dan kita ingat, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan demikian, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi yang perlu kita ingat, doakan apa yang akan kita jalani dan jalankan apa yang telah kita doakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menantikan pasangan hidup dari Tuhan.